Jumpa lagi di... Sumpah lagi sekarang nggak bisa nih tangan nih, mau apa nih? Kelingking satu. Iya betul. Susah. Begini. Nggak bisa pose jari. Nggak bisa pose jari. Jadi jumpa lagi. Atau nggak? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita di Anabel Politik. Kali ini kita mau membahas Golkar terjun bebas. Ngeri. Elektabilitas partai yang mengalami ini bang ya, apa ya? Ejakulasi ya. Setelah Jokowi mengacak-acak semua. Jadi kelihatannya ada faktor Jokowi berarti bang ya. Iya. Di balik terjun bebasnya Partai Golkar itu pasti selalu ada faktor penguasa. Karena Golkar selalu ada di ranah atau menjadi bagian penguasa. Penguasa betul. Nah, beberapa hari belakangan ini tiba-tiba muncul pertanyaan atau muncul pemberitaan Jokowi pakai dasi kuning. Terus dan mulai wartawan bertanya untuk pertama kali, wartawan nanya kenapa pakai dasi kuning. Jawaban Jokowi waktu itu kalau nggak salah apa ya? Entah itu wartawannya canggih juga inisiatifnya. Iya, benar. Padahal Jokowi mungkin kemarin pakai dasi yang lain nggak ditanya. Yang ditanya pas dasi kuning. Mungkin dilirikin kali. Lu tanya gue dong gitu. Iya, tapi jangan bisa dititipin kayak. Iya. Ada sih biasanya. Lu tanyain dong kenapa? Ada gitu tiba-tiba di antara kerumunan tuh. Tanyain tuh, kasihan tuh Golkar lagi terjun bebas. Gitu. Jadi memang kelihatannya di kalau kita lihat ya, setahun terakhir Golkar itu mengalami turbulensi politik yang sangat tinggi, ya kan, mulai dari proses pencalonan capresnya Erlangga yang akhirnya tidak terpenuhi, ya kan, gonjang-ganjingnya muncul, terus proses dia tadinya rumornya dia mau ke Golkar mau dukung Anies tapi tidak jadi, pasca dia dipanggil di Kejaksaan Agung yang katanya mobil tahanannya udah keluar tuh. Udah keluar. Ya itu mungkin buat yang lain gitu ya. Siapa tahu. Kan udah overthinking kan. Nah, lalu berubah ke Prabowo. Nah, dalam konteks itu ternyata dalam perjalanan kemari ketika elektabilitasnya Prabowo naik, sebenarnya sama nih, hampir terjadi di semua capres. Ketika Prabowo naik elektabilitasnya, hanya yang mendapat kotel efek Gerindra. Hari terakhir ini survei Gerindra paling atas ya. Gerindra bahkan mengalahkan PDIP dengan 21%. Artinya Gerindra mendapat kotel efek itu hampir 100%. Karena 2019 dia hanya sekitar 11 sekian persen. Ya kan? Sementara Golkar nomor 2 12,93, survei Kompas terakhir hanya 8%. Bahkan dia disalib sama PKB. Ya, itu dia bakal, kalau menurut survei LSI udah disalib PKB kan? Kompas disalib. Kalau DNJA si Golkar masih nomor 3. Nah, ini kita kayaknya Golkar sedang menuju partai menengah nih. Partai menengah. Dan memang yang lagi-lagi Jokowi bang, karena tadi kembali lagi Gerindra kan udah nyalip nih nomor atas nih. Nah, menurut gua nggak cuma Prabowo faktornya, tapi ada Jokowi yang udah secara bisa dibilang terang-terangan ya, karena naruh Gibran, kotel efeknya jadi dapetnya si Gerindra. PDIP nggak dapet tuh Jokowi. Golkar kesel juga. Iya, akhirnya gosok kan bukan desak Anies, desak Jokowi. Nah itu, sekarang akhirnya Golkar juga tanggung jawab. Bos bisa lah, gue kayak Gerindra juga gitu. Naikin lah. Gue pakailah dasi kuning ya kan. Belaga-belaga lah dasi kuning ya kan. Itu dengan harapan ada migrasi nih. Betul. Suara dari Gerindra sedikit lah. Kasih lah. Iya, kasih dong please suaranya ke gue. Kan? Gue udah kagak capres, kagak cawapres ya kan. Dapat minimal di pileg lah. Pileg ya. Dan memang ini menjadi tantangan terbesar Ketua Umum nih Erlangga nih. Betul. Karena off the record aja, selain ada seniornya yang Pak Yusuf Kalla yang nanti kita bahas itu dia deklarasi dukung Anies, ada beberapa orang-orang juga yang sebenarnya dari pengurusan Golkar itu pendukung Ganjar gitu loh, dari struktur dan Golkar memang dari dulu dia selalu pecah ya. Selalu pecah. Nah, kelihatannya dalam perjalanan ke depan pun itu ketika Pak Yusuf Kalla sudah deklarasi ke Anies, maka yang lain akan ngikut. Iya. Jadi bisa dibilang
kita bahas aja bang kayaknya JK. Karena JK itu mau nyelamatin Golkar berarti. Iya, tapi kita mau bilang gini juga bahwa pada pada belakangan ini posisi Jokowi sekarang lagi terdesak. Betul. Kuldesak. Gitu ya, Jokowi itu. Iya, karena kalau kita tarik ke belakang, PAN tiba-tiba mengklaim Jokowi masuk PAN. Keluarga PAN. Yang dibahas Hasto katanya, mana KTA-nya Pak Zul, Iya. Pak Zul, kata Zulas, loh, kalau keluarga mana, nggak usah KTA-an lah katanya. Artinya kelihatannya juga PAN. Faktor Jokowi ini. Faktor Jokowi dia ingin Jokowi dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap penurunan suara. Iya. Bayangkan bahwa hampir semua partai kecuali Gerindra dan PSI. Oh iya, nanti kita bakal PSI juga. Gerindra ternyata PSI dapat peningkatan 0,9 jadi 2,6. Ada 1,5 ada juga ya. Tapi seenggaknya naik. Iklan Jokowi PSI menang. Pasti menang. Itu sampai berapa kali di TV itu itu kayaknya ngaruh tuh. PSI Partai Jokowi gitu. Itu di jalan-jalan tuh. Jalan-jalan. Nah, PAN mau bilang gitu. PAN Partai Keluarga Jokowi. Kalau Golkar Partai Dasinya Jokowi. Kan pakai dasi doang. Betul. Karena keluarga udah dipakai PAN. Keluarga dipakai PAN sama MK. Sama MK udah dipakai juga. Nah, feeling gue juga dari kan dulu sempat ini Bang, kenceng tuh Gibran jadi ketua umum. Bukan jadi ketua umum doang, jadi kader lah. Kader. Sempat dulu Airlangga dengan PDI bilang, bentar lagi tuh. Bentar lagi. Dikuningkan. Gitu loh. Ya. Cuman hilang lagi nih. Ya, makanya kelihatannya gini loh. Kenapa belakangan ini situasinya panas di Golkar adalah kelihatannya mungkin ini dugaan gua bahwa sudah mulai ada desakan kepada ketua umum untuk bertindak lebih jauh terhadap masa depan Golkar. Pertama mungkin yang soal rumor dari awal Gibran akan masuk Golkar, ternyata tidak. Ternyata nggak jadi. Ya kan? Artinya jangan-jangan kita dikasih janji kosong. Betul. Entah Erlangganya dikasih janji kosong sama Gibran dan Jokowi, atau Erlangganya ngasih janji kosong ke ini rumor ya, karena kan di awal tuh katanya dia harus jadi kader apalah, dari AMPI kan. Ternyata faktanya enggak kan. Iya, karena ya mungkin Golkar berharap harusnya Gibran bilangkan dia ke Prabowo udah bilang gitu. Prabowo tenang, saya ada di sini. Nah, Gibran juga harusnya ke Golkar gitu. Harusnya gitu. Tenang Golkar, saya udah ada di sini. Nah, itu harapannya. Terakhir gue dengar bahkan di Jawa Tengah sendiri, Golkar Gibran tidak beri efek besar ke Golkar. Ke Gerindra katanya ya udah mulai menyamai nih Jawa Tengah. Iya, ada informasi yang gue dapat dari salah satu pollster yang memang dibayar untuk itu. Dia bilang Jawa Tengah itu udah mulai pertarungannya udah sangat ketat antara Gerindra dengan PDIP. Sementara untuk Golkar sendiri katanya udah jauh sekali gitu. Iya. Nah, kenapa basis Golkar ini turun? Pertama adalah kelihatannya memang bisa jadi bahwa Golkar ini kan basisnya di luar Jawa ya. Nah, ini bisa jadi indikasi bahwa basis-basis Golkar itu lebih condong ke salah satu capres. Dan memang betul, figur tuh ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi mereka mungkin melihat itu ya, Prabowo Gibran tidak ini mungkin. Ya, mungkin tidak. Mungkin lihat Gibran mungkin Prabowo oke ya. Ya karena ya Prabowo mungkin oke karena kan dia biar bagaimanapun kan bekas Golkar gitu. Tapi mungkin pas ngeliat Gibrannya, itu yang jadi persoalan kader ini. Iya, sementara kalau menurut survei yang milih Prabowo Gibran tuh pendidikannya katanya menengah bawah. Golkar ngerasa kita kan partai yang punya intelektual yang ini gitu. Jokowi hari ini akan sampai tanggal 14 Februari akan penuh dengan tuntutan dan gugatan. Nah, hari ini Golkar partai-partai terbesar kedua loh Golkar loh. Di Pilpres 2019 12, sekian persen. Pemilu 2019. Hari ini 8%. Itu jauh banget ya. Dan ini belum permanen, artinya bisa turun terus jadi kelas menengah. Betul. Iya kan? Nah, sementara kita lihat PKB malah dapat koktail efek dari Anies, ya kan? Dan mungkin Caimin lah ya. Karena mereka rasa wah ketum gua nih. Ya kan? Nah, sementara PSI malah dapat, ya kan?
PSI menang, pasti menang itu kan Jokowi. Karena kan tiba-tiba bisa di mana-mana itu baleho. Iya, betul. Ya kan? Padahal cuma gini sama Gini doang lah. Gini doang gitu. Sementara Erlangga udah sampai iklan wushu Bang di bandara. Itu lebih, kalau gue ngeliatnya lebih garang wushu gitu kan, Iya, dibanding begini. Ya, mudah-mudahan ada perubahan besar ke depan. Kalau tidak, ada kekhawatiran sebelum 14 Februari ada permintaan munaslup. Kalau dalam ke depan seminggu atau misalnya dalam survei-survei selanjutnya itu makin turun, Ya. maka gejolaknya akan semakin besar. Coba perhatikan, kalau gua perhatikan sepanjang Depok, gua jalan rumah gua ya. Yang paling gede itu Bang. Ya. Itu gua nggak ngelihat bendera Golkar yang gua nggak tahu ya, nggak mayoritas lah, nggak naruh Prabowo Gibran. Gibran. Iya, karena kita tahu Depok juga basisnya siapa. Gitu. Iya, Depok basis apa? Ya kan, anaknya Erlangga bukan di tempat gua ya. Cuma ada satu itu di perempatan dekat RSUD Cibinong. Ada memang satu tuh. Cuma selebihnya itu nggak ada gambar Prabowo dan Gibran. Artinya kan memang persoalan di bawah itu tidak sesuai dengan yang di atas, bahwa keputusan di bawah, hak pemilih di bawah itu tidak sesuai dengan di atas gitu loh. Dan memang betul, sepakat tadi yang bilang, Golkar melihat figur. Iya, Kembali figur. lagi. Jadi ya pemilih Golkar itu melihat figur, siapa yang dilihat oke, dia bakal pilih itu gitu. Nah, terus dan itu hal terjadi sama Demokrat Bang. Demokrat Abang lihat deh, nggak ada dia pasang Gibran. Nggak ada. Itu yang Prabowo doang. Di Depok kayak gitu nggak ada. Gara-gara disentil di Twitter baru dipasang. Baru dipasang. Nah, belakangan Yusuf Kala kan memutuskan untuk deklarasi. Sebenarnya Yusuf Kala bukan deklarasi. Dia melihat bahwa gini loh, pasarnya Anies selain punya peluang nomor urut 2 di putaran kedua putaran kedua, dia juga melihat bahwa basis-basis Golkar di Sumatera itu condongnya ke Indonesia Timur lah. Anies gitu loh, ketimbang Prabowo. Nah, akhirnya dia memutuskan bahwa gua harus masuk sini untuk menyelamatkan suara-suara ini, jangan sampai malah masuk ke suara partai yang pendukung Anies, PKS, Nasdem, dapat kotel efeknya. Jadi sebenarnya misi JK deklarasi Anies sebenarnya menyelamatkan Golkar dari strategi politiknya Jokowi yang menurut Golkar salah gitu loh. Menurut Golkar bukan menurut Golkar salah. Menurut dia, menurut JK itu loh kok ini nggak ada koktail efeknya ke Golkar gitu loh. Ini lama-lama lebih cepat lebih hancur ini katanya JK kan, bukan lebih cepat lebih baik ini kan. Ini lebih cepat lebih hancur ini partai katanya, akhirnya deklarasi lah cepet-cepet kan. Iya tuh. Iya, karena kan wah ini harus cepet-cepet nih, karena mungkin gini, gua orang bertanya-tanya tuh Bang, kenapa dia sampai deklarasi? Biasanya kan belakang layar aja dia, ada DKI. Iya, belakang layar aja. Gue menduga gini loh, banyak masukan dia dari DPD di bawah. Ya, DPD di bawah yang memang kenal baik dengan dia itu mengutarakan persoalan di lapangan. Bung gitu. Pak JK, jalan keluar gitu. Jalan keluar kan dia. Iya, dia kan jalan keluar dari semua persoalan, semua masalah. Ini bagaimana kita di lapangan kata dia. Ya kan? Suara kita kabur semua, bisa jadi dong. Sebagai seorang tokoh senior, paling senior dia sekarang mungkin, dan punya pengalaman sebagai cawapres 2 kali, ya kan? Artinya dia melihat bahwa situasi ini harus diselamatkan, harus segera diselamatkan. Kalau tidak, partai ini tinggal jadi kenangan. Betul. Tinggal bendera kuning nanti. Jadi bukan cuma ini mati udah ya. Jadi ya memang kita ngelihat bahwa tantangan terbesar Golkar hari ini adalah menarik suara, mendapatkan koktail efek dari Prabowo Gibran. Nah kemarin ini Bang info rumor-rumor nih. Katanya waktu itu memang kalau bukan Gibran, misalnya Erick Thohir, Golkar bakal keluar. Jadi waktu itu memang Golkar, gue ikut strategi Jokowi asal Gibran. Itu jalan tengahnya. Ternyata setelah berjalan nggak ada hasilnya. Nih. Malah turun terus kan. Dan kelihatannya ya kan apapun persoalannya, apapun hasilnya, negatif atau positif, yang salah ketua umum. Betul. Di Golkar memang begitu. Iya, hampir semua partai juga begitu sebenarnya. Iya, tapi lebih galak Golkar. Dikit-dikit munaslup. Dikit-dikit munaslup. Gitu kan. Dan coba bayangkan,
calon lawannya dia nggak pernah ngomong sampai hari ini. Betul. Pak Bamsud tuh nggak ada ngomong sama sekali. Gitu Si loh. kemarin siapa yang baru keluar dari penjara tuh bang? Aziz. Bukan Aziz, Aziz siapa yang apa? kacamata si Sekjen Idrus. Iya, Ya. kan udah nggak keluar lagi. Padahal waktu itu sempat keluar tuh kan. garang. Sekarang Iya. enggak ini dia. Enggak, makanya nih kayaknya menunggu sinyal kalau udah paling senior udah begini deklarasi GK. Siapa yang berani nasihatin dia? Itu. Jangan ajarin ikan berenang nanti dia bilang. Iya. Bukan ikan, ikang kalau bahasa Makassar. Ikang. Iya, ikang. Nah, jadi gitu ya. Jadi kecenderungan Golkar hari ini adalah dia mendesak Jokowi. Jadi acaranya Golkar desak Jokowi, bukan desak Anies. Iya, Karena Anies bikin bagi Golkar nggak cukup pakai dasi pak. nggak cukup. Tapi mungkin Ya Bapak udah deklarasi ketum kalau mau. ketum atau anak lo. Anak lo. Si Gibran. Si Gibran. Iya. Kalau gue jadi Erlangga, emang pilihan cuma itu. Iya benar-benar. Biar bagaimanapun ini kan partai tua ya. Partai tua. Jangan-jangan nanti dia ke depan sama kayak P3. Gitu ya. Oh iya ngomong-ngomong P3 kayaknya. Ya dia juga kayaknya bakal Feeling gua- di-replace sama PSI katanya. PSI itu. Jadi Jokowi udah itu kan bahasnya udah turun gunung bang, Jokowi itu buat Iya, PSI kan. buat PSI. P3 dikorbanin, dengar rumor bang. Ya, Jadi dengar. PSI yang masuk jadi formasi di parlemen itu 9. Iya. Tapi nanti P3 yang out, PSI masuk. Makanya itu. Jadi Golkar kalau ingin punya taji di pemerintahan selanjutnya, Desak Jokowi. Jadi gitu ya. Oke. Siap. Sampai jumpa di salah lagi tuh. Sampai di sila kita. Salam Pancasila. Anabel berikutnya.